Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ashari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini saya akan membahas tentang sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Dan di video ini juga saya akan membahas beberapa poin-poin penting yang terkait dengan sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan di sekitar kita atau masyarakat. Poin pertama yang dibahas ialah data sampah di Indonesia. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia, sebab sebagian besar sampah yang dihasilkan rumah tangga masih bermuara di tempat pembuangan akhir atau TPA. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, pada Februari 2019 merilis bahwa saat ini Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Nah, selain itu, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengakui bahwa pada tahun 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Yang kedua adalah data sampah di Makassar. Kota Makassar yang merupakan kota terbesar ke-10 di Indonesia. Pada tahun 2016, jumlah timbunan sampah di Kota Makassar mencapai 4183,41 meter kubik per hari. Sedangkan yang tertangani adalah sebesar 3.962,63 meter kubik per hari, yakni hanya 95,37% terhadap timbunan. Menurut Dinas Lingkungan Hidup mencatat, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA di Jalan Tamanagapa, Antang, Kecamatan Manggala mencapai 900 ton per harinya. TPA Antang sudah berumur 27 tahun dan luasnya masih tetap sekitar 16,8 hektar. Setiap hari di lokasi ini ada 400 truk yang membuang sampah. Yang ketiga ialah kesediaan lahan TPA di Makassar. Kondisi TPA Antang cukup memprihatinkan. Lahan yang ada tak lagi mampu menahan beban atau overload. Butuh tambahan lahan. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Makassar telah mengalokasikan anggaran sebesar 12,52 miliar di APBD 2021 dan rencananya dana ini diperuntukkan untuk menambah lahan di TPA sekitar atau seluas 2 hektar. Nah, ketersediaan lahan 2 hektar diperkirakan mampu menampung sampah hingga 3 tahun ke depan. Yang keempat adalah berapa persen sampah yang didaur ulang. Dari foto tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 7% sampah yang didaur ulang pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 itu sebanyak 10% sampah yang didaur ulang atau meningkat sebanyak 3%. Yang keenam adalah FMCG atau Fast Moving Consumer Goods. Nah, FMCG sendiri merupakan salah satu industri yang menyediakan produk sehari-hari yang terjual cepat, dijual dalam jumlah yang banyak dan dengan harga yang relatif murah. Nah, sedangkan itu barang yang masuk ke kategori ini biasanya tidak bertahan lama karena memang terjual dengan cepat dan memenuhi demand kebutuhan sehari-hari masyarakat. Adapun sampah perusahaan dari FMCG ini menjadi teman terbanyak dalam kategori sampah dan menjadi peringkat teratas penyumbang sampah plastik dalam industri makanan maupun minuman, yaitu sebanyak 50% menurut laporan Greenpeace Indonesia. Keenam adalah dampak positif dan negatif dari sampah plastik. Adapun dampak negatif dari sampah plastik yaitu plastik berbahaya bagi kesehatan manusia, plastik mengancam kelestarian satwa liar, plastik sendiri tidak bisa hilang, plastik dapat merusak air tanah bumi, plastik bisa menarik polutan atau bahan yang mengakibatkan polusi lain, plastik bisa meracuni rantai makanan, dan plastik bisa merugikan berbagai sektor kehidupan manusia. Sedangkan dampak positifnya ialah dari sampah bisa menghasilkan perputaran ekonomi baru atau passive income dengan cara menjaga lingkungan dengan perekonomian. Selanjutnya, sampah itu dapat membukakan lapangan kerja, sampah juga itu bisa menjadi pupuk, sampah juga itu bisa menjadi penghasilan bagi pemulung, sampah juga itu bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi tenaga listrik. Baru-baru ini di Indonesia muncul aplikasi yang bernama Octopus, yaitu sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengajak masyarakat mengumpulkan sampah dan memberi mereka uang untuk plastik yang mereka kumpulkan. Pendiri Indonesian Ocean Pride yaitu Hamis Daud berharap bahwa aplikasi Octopus ini bisa menghubungkan konsumen yang sudah mengumpulkan sampah plastik mereka dan scavenger atau pelestari yang kemudian membawa sampah tersebut ke pengusaha plastik atau bank sampah, menutupi rantai daur ulang yang selama ini putus.
Nah, sampah yang telah dikumpulkan akan dikonversikan menjadi poin yang bisa ditukar menjadi uang tunai melalui proses tarik tunai di dalam aplikasi Octopus dan juga voucher menarik seperti voucher ngopi di coffee shop yang telah bekerja sama dengan Octopus. Kejadian berawal di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. 21 Februari 2005 pukul 2 dini hari, saat semua orang sedang tertidur pulas, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar berasal dari tumpukan sampah di TPA Lewi Gajah. Gunungan sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter itu goyah, disebabkan ledakan akibat guyuran hujan semalam suntuk, sehingga memicu konsentrasi gas metan dari dalam tumpukan sampah. Gunungan sampah itu menyapu bersih kampung sekitar. 157 jiwa melayang. 2 kampung yaitu Cilimus dan Pojok hilang dari peta akibat tragedi ini. Semenjak itu, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Tragedi ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita. Persoalan sampah ini bukan salah Tuhan, melainkan akibat kelalaian kita sebagai manusia. Kita harus menyadari bahwa sampahku tanggung jawabku. Hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan merenungi apa yang telah kita perbuat. Semoga kita menjadi manusia yang lebih bijak dan pintar lagi dalam mengolah sampah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.